Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Mari kita lanjutkan, masih membahas tentang tercelanya namimah atau sikap provokatif. Waqala, dan berkata siapa Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin asya'a ala rajulin karimatan wa huwa bari'un yushinahu biha fid dunya kana haqqan 'ala Allah ayyushinahu biha yaumal qiyamati finnar. Ayyuma rajulin, siapa saja, bukan hanya laki-laki tentunya, asya'a yang menyebarkan, mengupload, memposting ala rajulin tentang orang lain, kalimatan, sebuah kalimat, wahua, dan orang tersebut bariun, terbebas, orang baik-baik, liyushinahu, agar orang itu mempermalukannya, biha, dengan kalimat tersebut, fid dunya, di dunia, baik secara ucapan maupun tulisan, yang disebarluaskan. Barang siapa yang menyebarluaskan berita tentang seseorang agar orang tersebut dipermalukan di depan umum, maka haqqan 'ala Allah ayyushinahu biha yaumal qiyamati finnar. Hak bagi Allah untuk mempermalukan orang tersebut biha, dengan kalimat yang diucapkannya dulu, yang disebarkannya dulu, yang dipostingnya dulu ketika di dunia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, finnari, dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi saya sampaikan, bahkan berulang kali, berhati-hatilah di zaman medsos sekarang ini. Jangan sembarangan kita mengupload, memposting, menyebarluaskan berita yang belum tentu kebenarannya. Apalagi sudah jelas berita tersebut mengandung unsur politis, berita tersebut mengandung unsur provokatif yang bisa memecah belah umat. Jangan kita menjadi bagian di dalamnya. Waqala, dan berkata siapa Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa syahida, yang bersaksi ala muslimin, terhadap seorang muslim, bisyahadatin, dengan sebuah kesaksian, laisa, yang orang tersebut laha, terhadap syahadah itu, bi ahlin, bukan ahlinya, falyatabawwa, maka bersiap-siaplah dia, maq'adahu, untuk menempati tempat duduknya, minan nari, di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Akhrajahu Ahmad fi musnadih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Barang siapa saja yang bersaksi terhadap seorang muslim, di sini maksudnya bukan muslim saja tentunya, siapa saja, musliman kana al ghair muslim, muslim ataupun non muslim, dia menyaksikan sebuah kesaksian yang sebetulnya laisa laha bi ahlin, dia bukan ahlinya terhadap kesaksian itu. Misalnya di sebuah persidangan, padahal dia tidak tahu menahu tentang kejadiannya, atau tahu hanya dari mendengar dari orang lain, atau dia bukan saksi ahli di dalamnya, maka falyatabawwa maq'adahu finnar, hendaklah dia bersiap-siap tempat duduknya nanti di neraka Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Wa yuqalu, dan dikatakan, inna surusa azabil qabri min namimah. Disebutkan juga oleh para ulama bahwa sepertiga dari azab kubur minan namimah adalah dari provokasi, dari adu domba. Jadi siksa kubur itu ada dan dirasakan oleh orang-orang yang berdosa ketika hidup di dunia. Demikian juga nikmat kubur, itu wajib kita yakini bahwa keberadaannya memang betul-betul akan dirasakan oleh orang-orang yang beramal soleh, sehingga dikatakan kepada mereka, num naumatal arush, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru, karena memang pengantin baru itu tidurnya penuh kenikmatan. Demikian juga dengan orang-orang yang akan mendapatkan nikmat kubur. Nah, sepertiga dari azab kubur itu berasal dari namimah. Ya, kalau kita saksikan sekarang ini kan
zamannya medsos, orang saling menggunjing, menghujat, saling mencaci maki antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, terutama nanti akan dekat-dekat tahun 2024 menjelang pemilu itu, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan serentak nanti ya, pilkada serentak, itu berawal dari banyak sekali atau riskan sekali dengan namimah ini, dengan sikap provokatif ini, provokasi yang dilakukan oleh sebuah kelompok untuk mempengaruhi orang-orang, mempengaruhi masyarakat agar membenci kelompok itu. Nah, mereka akan mendapatkan azab kubur di alam kuburnya nanti. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan saja kita bisa menahan diri dari ucapan kita, dari tulisan kita, dari tangan-tangan kita ini, jari jemari, agar tidak memposting, mengupload sesuatu yang bersifat provokatif yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan umat. Ani bin Umar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ya, ada beberapa nama Abdullah, sahabat Nabi yang memiliki maziyah, kelebihan, kecerdasan dan IQ yang berbeda dengan para sahabat lainnya. Antara lain adalah Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima dari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, sesungguhnya Allah, lamma khalaqa, ketika Allah menciptakan al-jannata, surga, qala, Allah berfirman laha, kepada surga, takallami, hei surga, ngomong. Allah ketika menciptakan surga, Allah bicara kepada surga itu, takallami, jangan diam aja lo surga, ngomong. Tentu dengan bahasanya, bahasa surga yang hanya dipahami oleh Allah. Faqalat, lalu surga itu ngomong begini, Sa'ida man dakhalani, berbahagialah orang yang masuk ke dalam aku, orang yang memasukiku. Siapa saja yang masuk surga, maka dia termasuk orang yang bahagia. Faqala, lalu berseman siapa, Al-Jabbar, Tuhan yang maha jabbar, maha pemaksa, maha gagah, Jalla jalaluh, wa izzati wa jalali, la yaskunu fika samaniyatu nafarin minan nas, demi keagunganku, demi kemuliaanku, tidak akan pernah tinggal fiki, di dalam engkau wahai surga, siapa? Samaniyatu nafarin, 8 kelompok, minan nasi, dari manusia. Ada 8 kelompok, 8 golongan yang tidak mungkin akan masuk surga. Siapa mereka? La yaskinuki, tidak akan tinggal di dalam engkau surga. Siapa? Yang pertama, mudminu khamrin, para pecandu miras, para pecandu narkoba, mereka tidak akan tinggal di dalam surganya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka semoga kita dan keluarga kita, terutama anak cucu kita, menjadi anak-anak yang selamat dari miras dan narkotika itu. Karena orang yang mereka para pecandu narkoba tidak mungkin akan tinggal di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wala musirun ala zina. Yang kedua, dari 8 golongan yang tidak akan tinggal dalam surga adalah orang-orang yang terus-menerus melakukan perzinahan. Di zaman sekarang, perzinahan ini tidak seperti dulu harus datang ke kompleks prostitusi misalnya, kompleks WTS kalau dulu, kalau sekarang PSK. Kalau dulu seperti itu, kalau sekarang perzinahan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Karena tempat-tempat maksiat bejibun di mana-mana, hotel-hotel, wisma-wisma yang menyediakan layanan-layanan yang plus-plus itu sudah menjamur di mana saja, bukan hanya di kota-kota besar, sampai ke kota-kota kecil sekalipun. Dan perzinahan itu bisa dilakukan dengan sangat mudah karena melalui ada media yang mempermudah untuk melakukan maksiat itu, yaitu dengan adanya gadget atau HP.
para pelaku berzina, para pelaku zina, kalau terus-menerus tidak pernah bertobat, berhenti terhadap apa yang dilakukannya, mereka juga tidak akan tinggal di dalam surganya Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Wala qattatun. Dan yang ketiga dari 8 golongan yang tidak masuk surga adalah qattat. Wa huwa nammam, yaitu para provokator, para pengadu domba. Mereka tidak mungkin masuk surganya Allah. Hati-hati ya, yang suka memposting berita-berita hoax itu, terutama berita-berita yang membuat orang lain terprovokasi agar terpecah belah, agar saling benci, saling hina. Itu mereka kaum namam, tidak akan tinggal di surganya Allah. Wala dayus. Nah, dayus ini, nah hati-hati nih bagi kita kaum laki-laki, adalah seorang suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Itu dayus itu. Sehingga istrinya dibiarkan mengumbar aurat di hadapan orang lain. Istrinya dibiarkan bergaul dengan bebas, sebebas-bebasnya, tanpa ada batasan yang dilakukan oleh suaminya itu. Ya bebas saja bergaul dengan siapapun, bebas mengumbar aurat yang mempertontonkan atau mengundang birahi kaum laki-laki, didiamkan saja sama suaminya, biarin aja. Istri saya itu kan cantik sekali, istri saya kan, bujurnya juga keplok cendol, sengaja diperlihatkan, dan suaminya tahu itu dan tidak melakukan tindakan apapun, tidak ngelarang, tidak ada larangan sedikit pun. Nah, itu orang yang dayus itu tidak akan tinggal di dalam surganya Allah. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka jauhilah sifat dayus ini. Jangan biarkan istri kita bergaul dengan siapapun atau mempertontonkan aurat yang mengandung birahi, mengundang birahi bagi para kaum laki-laki yang lain. Kemudian wala syartiyun. Syurtiyun itu kalau terjemah aslinya polisi ini. Saya takut salah ya. Masa polisi tidak mungkin tinggal di surga ini? Mungkin polisi yang jahat mungkin ya, yang korup mungkin. Karena saya lihat di terjemahnya, saya lihat di tafsirnya hadis ini, tetap ya mengarahnya kepada polisi itu. Artinya orang-orang yang bekerja di pemerintahan yang zalim. Wala mukhannis. Nah, mukhannis ini laki-laki yang menyerupai perempuan. Nah, ya maaf, ini sekarang kan zaman itu, padahal dia laki-laki secara fisiknya, tetapi memaksakan diri untuk menjadi seorang perempuan. Nah, itu mukhannis ini tidak mungkin tinggal di dalam surganya Allah. Wala qati'ur rahmin, yang ketujuh, yang terancam tidak akan tinggal di dalam surganya Allah adalah orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Jadi karena perbedaan status sosial, saudara sekandung misalnya, karena perbedaan berebut warisan, saudara sekandung sampai bermusuhan seumur hidupnya, karena perbedaan pilihan politik, dengan sahabat, dengan teman, jadi berpisah. Qati'ur rahmin itu tidak akan masuk atau tidak akan tinggal di dalam surganya Allah. Yang terakhir, walalladzi yaqulu 'ala Allah illam af'al kadza wa kadza subhan lam yafi bihi. Ini orang-orang yang sering mengucapkan 'ala Allah kepada Allah, artinya membawa-bawa nama Allah. Kalau aku tidak melakukan itu, mestinya tidak akan begini. Aku kalau melakukan ini, mestinya harus begitu. Dan seterusnya. Nah, itu artinya dia tidak sadar apa yang telah terjadi adalah kudrat dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun tek itu maing temu alkiya. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak percaya terhadap takdir Allah. 8 kelompok, termasuk pada 8 kelompok yang tidak akan menghuni surganya Allah. Jadi yang pertama mudminu khamrin, pecandu narkoba. Yang kedua musirun ala zina.
pelaku zina yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah namam, para provokator yang tukang mengadu domba. Yang keempat, dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Yang kelima adalah polisi yang jahat, yang korup. Yang keenam, laki-laki yang menyerupai perempuan. Yang ketujuh, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan yang terakhir, orang yang tidak percaya terhadap kudrat dan iradanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma kadar wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.